Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Agni Sugiono SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA PGRI 2 Kota Bekasi. Saya adalah mahasiswa PGPG Transformasi Dalam Jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas UKIN uji kinerja dengan metode pembelajaran Problem Based Learning PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kita semuanya, ini ya akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kita akan mengecek kehadiran dulu ya, siapa saja yang tidak masuk. Oke, siapa saja yang tidak masuk bisa disebutkan. Ananda meja kemana? Oh, dispen. Terus ada lagi nggak? Kaira sakit. Oke. Jadi bagi yang sedang sakit dan ada keperluan izin, ya kita doakan saja, mudah-mudahan ya anak-anak yang ada di sini di kelas 12 IPA 1 yang tidak masuk, baik itu yang sakit dan izin, bisa disembuhkan lagi penyakit Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ya untuk memimpin oleh Erdipat. Berdoa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita nyanyi bersama-sama dulu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal kan semuanya ya? Ya, bisa dilihat di layarnya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, aku sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah semuanya. Alangkah baiknya kita mengaitkan dulu materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas mengenai menyembah Allah sebagai rasa syukur, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'aibul iman atau cabang-cabang iman. Ya, di sini ya kalian bisa lihat ada pohon iman. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang harus kalian perhatikan. Jadi, kapan kalian pertama kali mengetahui tentang iman atau menyembah Allah atau mengenai Islam? Dan siapa yang mengajarkannya? Ada yang menjawab?
Silakan. Faiz. Pertama kali mengenal iman kapan? TK. Waktu TK. Ya, oleh siapa? Guru ngaji. Ada guru ngaji ya. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Ketika melalui metode inquiry learning dan small group discussion, kita didik mampu menganalisis mana syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Infografis, ada gambar dua di sini. Yang gambar pertama menanamkan tauhid di dalam hati sejak masih usia dini. Ya, ada yang mau menjawabnya? Maksudnya bagaimana? Harus menanamkan. Kenapa, Dipa? Jadi pada saat anak tidak berlatih, orang tua itu menuntut anaknya tersebut kepada pemimpin untuk diajarkan tauhid, iman, ihsan, dan lain sebagainya. Ya, betul. Tepuk tangan. Untuk teman kita. Yang selanjutnya ada game latihan soal menggunakan aplikasi, ya, yaitu wordwall.net. Ya, Bapak akan mengacak dulu nih siapa yang mendapatkan, ya, bagiannya untuk maju ke depan. Bapak akan memulai spin. Yo, siapa ya? Yo, siapa? Ya, silakan Faiz maju ke depan. Oke, silakan Faiz. Di sini ada dua jawaban yang harus kalian jawab. Ya, jadi silakan. Pencet ini. Ya. Kamu nilainya berapa? Ya, selamat ya Faiz mendapatkan nilai 100. Bisa duduk lagi ke tempatnya. Tugas kelompok. Ya. Silakan dibagikan ya kelompok-kelompoknya sesuai dengan yang sudah Bapak tentukan. Nah, silakan kalian berdiskusi. Kemudian untuk soalnya bisa kalian scan yang ada di depan. Oke, udah ya. Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kita akan melakukan ice breaking dulu kan. Kayaknya sudah mulai lelah-lelah nih. Ya, muka-muka ngantuk, bosan, lelah, ya kan, setelah kalian diskusi kelompok. Jadi kita akan melakukan ice breaking dulu supaya semangat, betul kan? Ya. Let's go. Ya, ikuti. Good, let's move on. Ya, jadi yang selanjutnya ini momen yang kita nantikan, yaitu presentasi kelompok. Ya, kita akan mempresentasikan kelompok. Mana yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 4. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya Siti Samiati dan saya Kirana Pratiwi. Terus kelompok kami bentuknya ada Asfi Nabila, ada Ayudia dan Lutfia. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai makna iman, Islam, dan ihsan. Nah, saya menjelaskan makna iman dulu nih. Tapi atau teman-teman sini mungkin sering dengar apa itu iman. Karena dari kecil mungkin kita sudah diajarkan oleh kelompok kita, guru kita, bahkan saudara-saudara kita. Jadi
Jadi saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua. Jadi ini adalah tabel mingguan bulanan berupa checklist tentang aktivitas ibadah harian yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Jadi berdasarkan hasil tabelnya, yang pertama itu ada dengan memahami suatu iman, saya akan segera untuk melakukan amalan wajib dan sunnah yang terkait dengan implementasi real dari cabang-cabang iman tersebut. Nah, jawabannya adalah sangat setuju. Kenapa? Karena dengan kita memahami suatu iman, itu membuat kita sadar bahwa iman tidak hanya diucapkan, tapi juga dibuktikan dengan cara sholat, jujur, menolong, dan juga berbuat baik. Ada hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semuanya sudah menyimak ya semua kelompok yang sudah menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusinya ya mengenai ada 2 soal yang sudah Bapak kasih, yaitu soal yang pertama kita harus tahu ya permasalahan dan pengertian mengenai iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua kemudian membuat tabel harian atau individu bagaimana keimanan kita itu kita lakukan atau kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kita melaksanakan sodako, kemudian bagaimana kita berbuat baik kepada sesama teman, kepada orang lain, kita bagaimana membantu orang tua, baik itu membantu ayah ibu kita di rumah, kemudian berbuat baik kepada adik kita, kakak kita. Nah, itu menjadi ya bahan-bahan kalian untuk meningkatkan keimanan kita semuanya. Karena seperti diketahui iman itu kadang bisa naik ya ke atas, bisa kadang turun ya ke bawah. Ya, jadi kesimpulannya ya, sebelum Bapak menyampaikan penyimpulan, ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil pembelajaran kita dari mulai awal sampai akhir, sampai kepada contoh-contohnya? Baik, siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Suksi. Kesimpulan dari pembelajaran iman, ihsan, dan Islam adalah kita harus sebenarnya kayak mempercayai bahwa Allah itu benar ada, dan mempercayai kita mengimani yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya, tangan untuk teman kita ya, yaitu yang sholat 5 waktu dan amalan-amalan sunnah lainnya, dan selalu kuat dalam ya menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama teman harus saling mengingatkan, ketika ada salah ingatkan, ketika ada kebaikan kita ajak, supaya kita sama-sama dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Insya Allah untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan lebih mengetahui lagi mengenai cabang-cabang iman ya. Seperti diketahui bahwa cabang-cabang iman itu banyak cabangnya, sampai kepada 77 cabang ya, banyak sekali ya. Ada 77 cara untuk meningkatkan iman ya. Yang ke-77 ini dibagi menjadi 3. Ada iman yang diucapkan dengan lisan, ada 7 cabang. Ada iman yang diyakini dengan hati, ada 40 cabang. Ada iman dibuktikan dengan perbuatan, ada 30 cabang. Bapak akan mulai sedikit ya. Yang diucapkan dengan lisan itu ada 7. Salah satunya membaca kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, astagfirullahaladzim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu yang diucapkan dengan lisan. Ketika membaca itu akan meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, diyakini dengan hati, yaitu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya ya, dan sampai kepada hari akhir dan qada dan qadar, yaitu yang diyakini dengan hati. Kemudian yang selanjutnya
Yang 30 cabang yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Contohnya apa? Kita melaksanakan sholat, kemudian kita berinfak, sedekah, berbuat baik kepada sesama. Nah, itu masuknya kepada ya cabang iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Is. Ya, silakan Pak Is untuk berdoa bersama ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.